Guys, katanya karena terlalu sakit hati dan juga malu diomongin se-Indonesia. Babang Roji mau laporin Mbak Risma sama akun gosip yang udah ikut ngomongin dia, guys. Proses bermasalah dengan suaminya dan sudah ada juga proses gugatan cerai. Kalau memang sudah menderita, kenapa harus dipersulit? Sudah jelas-jelas tidak cocok, sudah jelas-jelas ada KDRT. Si Rozi ini kan sebenarnya dia berselingkuh ya sama orang tua Norma atau berselingkuh dengan mertuanya sendiri. Nah, ini kan sebenarnya sudah melakukan tindak pidana, yaitu tindakan perselingkuhan. Dan tindakan perselingkuhan ini ada pidananya loh, sesuai dengan pasal berapa ya, saya agak lupa, kalau nggak salah 284 ayat 1 di Undang-Undang KUHP. Nah, itu kan membahas tentang tindakan pidana perselingkuhan. Kalau penjaranya itu sekitar 9 bulanan lah kurang lebihnya ya. Nah, sekarang kan Rozi malah melaporkan si Norma. Nah, ini kan pelaporannya atas sama apa ini? Kan saya lihat di saya coba cari di TikTok, cari di YouTube. Ini kan nggak ada yang bahas nih. Cuman ya si Norma dilaporin gitu aja. Tapi pelaporannya asal pasal apa ini yang saya nggak tahu. Tapi kemungkinan Rozi ini melaporkannya asal atas pasal Undang-Undang ITE ya pastinya ya, atau bisa disebut pencemaran nama baik. Nah, Undang-Undang ITE pencemaran nama baik ini kan sebenarnya bisa dilakukan kalau asal memang tidak terbukti melakukannya gitu loh. Nah, tapi kan si Rozi ini kan benar-benar berselingkuh gitu loh. Jadi bangsanya kayak gini lah, ibarat kata kayak kamu tuh misalkan nyuri terus kamu nggak suka dituduh mencuri terus kamu laporin, kan nggak bisa. Orang kamu sudah melakukan tindakan pidana gitu loh. Karena pada intinya polisi akan membuktikan ketika kamu apakah benar-benar dicemarkan nama baiknya. Kan kayak gitu. Polisi nanti akan membuktikan gitu loh, akan gelar perkara membuktikan apakah kamu benar-benar dicemarkan nama baiknya, apakah kamu benar-benar tidak melakukan tindak pidana atau perdata apapun. Nah, kan kayak gitu. Jadi sih buat saya sih, untuk pesan saya untuk Norma ya, jadi nggak usah takut sih. Kalau misalkan kamu dilaporin, ya laporin balik aja, laporin balik atas, ya itu tadi yang sudah jelas atas perselingkuhan. Nah, kedua, kamu bisa laporin itu atas pasal KDRT. KDRT itu hukumannya lumayan loh. Hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara ya, dan ini sangat lumayan sekali. Udahlah Babang Roji. Lagian kan ini juga terjadi karena siapa? Ini karena Babang Roji juga kan? Lagian salah siapa serakah? Udah diambil anaknya, ibunya juga masih mau. Udahlah Bang Roji. Mending kita sama-sama introspeksi aja gitu loh, saling memaafkan ya, walaupun sedikit susah, tapi ya namanya juga kesalahan, ya wajar lah. Memaafkan mudah tapi hati tidak bisa ikhlas. Kasus lo ini tuh beda sendiri, lo tuh beda sendiri. Biasanya selingkuh sama wanita micet, wanita LC atau siapa. Ini lo emak mertua lo sendiri gimana konsepnya? Terus lo bilang hilap tuh sekali, bukan 2 kali. Ya kalau misalkan lu masih punya pikiran gitu ya, kalau misalkan dulu emak mertua lu ngajak, ya lu tolak. Ya lu masih mau ya, bukan hilap, emang lu mau. Emang lu PK aja, gak bisa ngelihat kerang al balon nganggur dikit. Aduh. Lu juga mikir gak ke depannya tuh gimana gitu. Lu masih bisa-bisanya nyalain si Norma, lu muncul ke permukaan, bikin suruh stop netizen buat ngehujat lu, gak bakal bisa. Lu nyuruh netizen stop gak bakalan bisa. Lu tuh udah ditandain di seluruh satu Indonesia tuh, lu udah ditandain siapa, Roji. Ini juga bisa biar bikin efek jerak ke lu ya, kalau misalkan nanti lu dapet jodoh lagi, kalau ada yang mau, lu nggak kayak gitu lagi gitu sama ibu mertua lu, ya kan? Aduh, gemes banget sumpah. Ini kayak udah tahu salah tuh masih kayak gitu. Aduh, semoga kita di 2023 ini nggak nemu lagi nih berita-berita kayak, hah, kok bisa? Ini tuh lu tuh udah di luar angkasa, lu udah di luar angkasa. Roji, siapa namanya? Ya,
ya udah deh lu tobat ya, tobat yang bener-bener gitu ya. Semoga aja ya ada yang mau. Nggak ada yang mau sih gue rasa. Ya udah jangan nggak usah muncul lagi Roji, masih bisa-bisanya lo ya muncul. Saya di sini mau klarifikasi tentang berita yang sedang viral saat ini. Ya, saya ini adalah ibunya Norma. Awalnya itu saya kan lagi istirahat di kamar, kok tiba-tiba tuh ada orang yang masuk, suara laki-laki masuk dan tidur di sebelah saya. Pertama saya panggil-panggil, ternyata terus nyaut, "Saya Bu," kayak gitu, yaitu menantu saya. Sumpah saat itu saya kilap, soalnya kan memang lagi ngadem-adem kayak gitu kan, ya alhamdulillah kayak gitu ya, ada menantu datang, saya kilap. Ini ya, untuk abang dan ibu yang lagi kasmaran ya, kalau aku boleh saran nih, udahlah, kalau udah tua itu diperbanyak ibadah. Kan bukan janda, kan masih ada suami. Jadi hasrat atau nafsu kan masih bisa dilampiaskan ke suami. Nah, sisanya ibadah, sholat, karena sudah tua, usia tidak ada yang tahu loh Bu. Cobalah dipikirkan, bagus-bagus, apa nggak kasihan sama anaknya? Aduh. Dan untuk abang juga yang otaknya sedikit sakit, kalau mau selingkuh tuh bang, coba cari perempuan lain. Kalau mau melakukan kesalahan itu terserah abang, itu hak abang. Kalau mau rumah tangga abang itu hancur, terserah abang, itu hak abang. Tapi jangan hanya karena satu perbuatan. Selain rumah tangga yang hancur, hubungan orang tua dan anak pun hancur abang buat. Cobalah bang, dipikirkan baik-baik ya. Tobatlah, tobat ya. Oke, terima kasih. Kalian sadar gak sih, ibu mertua ini termasuk ibu narsisistik yang ciri-cirinya merasa anak perempuannya sebagai ancaman. Selalu sengaja menyalahkan dan kritik anak perempuannya supaya dia terlihat baik dan lebih di depan orang. Ibu yang selalu curi perhatian. Akibatnya, anak ini punya hubungan emosional yang gak sehat ke ayah karena ibu jealous terus. Anak jadi sering menyabotase diri supaya tidak berprestasi, rendah diri, dan terlihat lebih takut dikritik ibu. Nah, kalau soal mantunya, dari teori psikoanalitik si mantu ini punya hasrat seksual ke orang tua perempuan karena obsesi sama figur ibu baik secara fisik dan perilaku. Ini namanya Oedipus kompleks. Bahkan kadang bisa jealous juga sama orang tua laki-laki. Share video ini biar kita sama-sama belajar.